Berita pertama, penyebab Bambang Pamungkas tak setuju Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Berita kedua, keputusan bagus setelah gelaran Piala Dunia U17, PSSI janji bereskan pembinaan pemain usia muda. Berita ketiga, menurut media Vietnam inilah alasan Shin Tae-yong jadikan timnas Vietnam sebagai target utama di Piala Asia tahun 2023. Berita keempat, pelatih Australia lempar cuar, timnas U23 Indonesia wajib waspada. Berita pertama, penyebab Bambang Pamungkas tak setuju Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Inilah alasan kenapa Bambang Pamungkas berharap Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak ketika masa baktinya bersama timnas Indonesia berakhir pada Juni tahun 2024. Dalam pandangan Bambang Pamungkas, timnas Indonesia mengalami perkembangan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bukti nyata bisa dilihat dari lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia tahun 2023. Selain itu, meroketnya peringkat FIFA timnas Indonesia dapat dijadikan tolok ukur setelah sempat tersesep di peringkat 170 dunia. Shin Tae-yong mendongkrak ranking timnas Indonesia ke tangga 146 dunia. Alasan kedua Bambang Pamungkas berharap Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak karena khawatir performa skuad Garuda justru menurun setelah pergantian pelatih. Berita kedua, keputusan bagus setelah gelaran Piala Dunia U17, PSSI janji bereskan pembinaan pemain usia muda. Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala Dunia U17 memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama untuk membenahi pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Dampak Piala Dunia U17 besar. Kami harus membangun tim nasional kami. Kami harus membangun sistem pembinaan usia dini, kata Erick Thohir. Piala Dunia U17 jadi hiburan untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, ini jadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk dibangun dengan baik. Apalagi pemain-pemain berkualitas dari seluruh dunia sudah menunjukkan aksinya di ajang ini. Kami bawa permainan berkualitas ke Indonesia dengan harapan mereka melihat kualitas permainan negara lain dibandingkan dengan Indonesia. Kami harus sangat serius membangun fundamental sepak bola sedini mungkin, tegasnya. Berita ketiga, menurut media Vietnam inilah alasan Shin Tae-yong jadikan timnas Vietnam sebagai target utama di Piala Asia tahun 2023. Gelaran Piala Asia tahun 2023 sendiri akan dilangsungkan pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Dalam ajang bergengsi antar negara Asia itu, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Vietnam, Jepang, dan Irak di fase grup Piala Asia tahun 2023. Jelang Piala Asia tahun 2023, skuad Garuda bakal mengadakan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember tahun 2023 hingga 6 Januari tahun 2024. Rencana pasukan Shin Tae-yong itu ternyata disoroti oleh media Vietnam. Mereka menyebut timnas Indonesia menggelar TC di Turki sebagai persiapan istimewa lawan timnas Vietnam. Media Vietnam kemudian memprediksi bagaimana cara timnas Indonesia agar lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Berhubung Jepang dan Irak jadi kandidat kuat calon dua tim teratas di grup, Shin Tae-yong disebut akan menjadikan Vietnam sebagai target utama. Sebab, selain juara dan runner-up group, 4 tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup juga berhak melaju ke babak berikutnya. Karena itu, media Vietnam menduga Shin Tae-yong akan berusaha mengalahkan Vietnam demi menjaga asa lolos ke 16 besar.
Berita keempat, pelatih Australia lempar cuar. Timnas U23 Indonesia wajib waspada. Pelatih Timnas U23 Australia, Tommy Fedbar, optimis timnya bisa jadi tim terbaik di Piala Asia U23 tahun 2024. Tommy Fedbar menjelaskan bahwa mereka sudah satu tekad untuk melaju jauh di Piala Asia U23 tahun 2024. Semua pemain siap memberikan yang terbaik di pertandingan nanti. Kami telah membicarakan tentang tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup. Sekarang kami tahu jalan kami untuk mencapainya, kata Tommy Fedbar. Berbicara tentang persaingan di grup E, Fedbar menegaskan bahwa timnya sudah cukup familiar dengan lawan mereka. Dia juga sudah mempelajari gaya bermain pesaing mereka di grup ini. Menurutnya, semua hal sudah mereka antisipasi untuk melaju ke babak selanjutnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa mereka akan datang di Piala Asia U23 dengan persiapan terbaik. Berita kelima, Shin Tae-yong didorong kerja lebih keras usai Timnas U23 Indonesia tergabung di grup E bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Pelatih Shin Tae-yong didorong lebih keras usai Timnas U23 Indonesia menempati grup A Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, Shin Tae-yong mempunyai tugas untuk bisa membentuk Timnas U23 Indonesia yang kuat di Piala Asia U23 tahun 2024. Pelatih Shin Tae-yong harus bekerja lebih keras untuk membentuk tim U23 agar semakin kuat, kata Erick Thohir. Bisa bersaing di level Asia, sambung Menteri BUMN tersebut. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada pemain Timnas U23 Indonesia untuk komitmen dalam berjuang bersama Shin Tae-yong. Mari kita sama-sama berikan dukungan kepada sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berita keenam, satu pemain Persija bidik masuk skuad utama Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Salah satu pemain Persija Jakarta, Donitri Pamungkas, membidik bisa masuk skuad utama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Target itu dibidik Donitri Pamungkas supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Garuda Muda. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia U23 tahun 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei tahun 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, diyakini akan mencari 23 pemain terbaik untuk membela tim merah putih di ajang tersebut. Donitri Pamungkas bertekad bisa menampilkan permainan terbaiknya di Persija, sehingga pemain asal Boyolali, Jawa Tengah, itu bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Berita ketujuh, pujian setinggi langit Jackson Tiago sebut Shin Tae-yong pelatih terbaik Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jackson mengungkapkan kekagumannya terhadap Shin Tae-yong. Menurut saya, belum ada pelatih sehebat Shin Tae-yong yang pernah menginjakan kaki di Indonesia untuk melatih Timnas Indonesia, kata pria asal Brasil itu. Jackson Tiago sendiri sudah sempat merasakan menjadi pelatih Timnas Indonesia tahun 2013. Oleh karena itu, dia paham betul mengenai kondisi sepak bola Indonesia. Pujian setinggi langit yang diberikan oleh Jackson kepada Shin Tae-yong menunjukkan penghargaan dan kepercayaan terhadap kemampuan pelatih tersebut. Diharapkan dengan kehadiran Shin Tae-yong dapat membuat tim merah putih terus berkembang.